Kan orang sempat bilang, timnas kita dulu gapnya jauh. Sekarang gapnya deket dong. Kan banyak orang abroad yang kesini. Tapi ya kan, jadi semua tapi kan 11 pemain asing. Oh, 11 pemain asing. Iya. Enggak, maksudnya di timnas kita, coach. Kan sekarang HI ada Persib. Terus si Klop Ahmad juga dipanggil Persija. kembali, Kak. Klop udah dipanggil kembali. Jadi sekarang gap di timnas kita udah makin deket dong secara kualitas di timnas kita doang gitu. Yang bener Ricky. Enggak, di sini aja. Halo, selamat datang di Versus! Langsung tayang. Program argumen sepak bola yang tunggu-tunggu yang mempertarungkan dua sosok terkenal dalam sepak bola Indonesia. Mungkin bukan pelaku sebenarnya, tapi mereka punya analisa-analisa yang pastinya ditunggu. Di sebelah kanan saya adalah juragan rempah-rempah, Coach Justin! Atlet padel. Atlet padel tapi nyungsep kemarin. Jatuh mulu di padel. Jatuh mulu dia, 2 kali. Baru sekali, 2 kali. 2 kali baru jatuh. Kan pernah datang luka-luka di Yang sini. pertama luka, yang kedua enggak luka. Itu flooringnya enggak Flooring. Ini mainnya di flooring. Harus ada FD berarti. Sudah FD. Kemudian sebelah kiri saya ada juragan senjata Mamat Al-Katiri. Cair apa? Anjing lah. Fitnah. Kita akan masuk ke topik kita hari ini yang pastinya kekinian, sangat seru karena membicarakan tentang update terkini skuad Garuda hingga persiapan terakhir jelang ronde keempat World Cup Qualifier. Sebentar, sebelum kita nanya coach dan juga Mamat, sedikit kita pertanyakan topiknya, bagaimana melihat pertandingan timnas U23 melawan Laos dan bagaimana peluang lolos ke Piala Asia U23. Sementara timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga uji coba lawan Taiwan atau Tiongkok Cina Taipei dan juga Lebanon. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan akhir sebelum skuad Garuda menjalani duel berat menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Nggak cuma fokus pada persiapan teknis, Indonesia juga dapat suntikan tenaga baru dengan hadirnya 3 pemain diaspora, yakni Mauro. Ya kan, terakhir kemudian Adrian Wibowo Wibowo mau disikat. Walaupun dia kan bukan naturalisasi, tapi dia warga negara yang memang bermain di luar. Dia main di Amerika MLS. itu. MLS. Kan kemarin Piala Dunia Antar Klub dia main. Kan dia udah main di U17 Amerika. Ya kan masih Iya kan 17. boleh senior kan. Senior kan Amerika. belum. Oh, masuk ke senior. Iya, dan batas usianya masih bisa untuk memilih, jauh. bukan di Umur naturalisasi. berapa dia? 19, 18? Oh, 18 ya. muda. Jadi ada Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Jadi kehadiran mereka diharapkan menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan warna berbeda dalam permainan tim. Dan fenomena pemain diaspora Indonesia memang semakin mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Kabar terbaru menyambut musim ini, ada beberapa pemain yang memilih berkarir di Eropa atau Asia Tenggara demi menimba pengalaman dan kualitas permainan. Sementara sebagian lainnya justru memilih pulang ke tanah air. Namun apakah kombinasi keduanya menjadi modal penting bagi perkembangan sepak bola nasional baik di level klub maupun timnas? Nah, ini gue disclaimer dulu kalau 2 orang ini sama sekali topiknya belum tahu sebelum on air ini, jadi mereka benar-benar langsung gue tembak pertanyaannya di tempat gitu ya. Oke, ini kita nggak pakai papan-papanan, nggak pakai tulisan, mau tanya, Papa. nggak pakai. Ini benar-benar langsung gue tanya langsung ke kalian karena mungkin coach dulu kali ya. Timnas Indonesia mendapatkan 3 pemain baru tadi disebutkan Mauro Zylstra, Adrian Wibowo dan juga Miliano Jonathans. Seberapa besar dampaknya kehadiran 3 pemain diaspora ini berdasarkan dari CV mereka dan juga track record mereka kalau lihat dari. Oke, gue mulai yang dari Utrecht aja dulu ya. By the way, gue kemarin ketemu si Mauro Zylstra, gede banget badannya, apa keker gitu, keker banget. Jadi Miliano ini pemain FC Utrecht yang cukup reguler bermain, kadang starter, lebih sering jadi subs. Tapi gue lihat dia masuk dari Januari, itu berkembangnya luar biasa. Di Utrecht? Di Utrecht. Okay. Karena paruh musim kemarin, dia keteteran, nggak bisa ngikutin. Habis cedera itu dia. Sering jelek, lebih sering jelek daripada bagus. Tapi pre-season gue ngikutin juga. Oke. Utrecht selalu ikutin dong. Iyalah. Iya kan? Tim papan bawah. Itu jauh lebih... Papan tengah, sorry. 4! Oh iya. Bawa apanya? Baru musim lalu, sebelumnya kan musim Nggak penting, pokoknya 4 masuk European League, oke? Iya. Dan itu jauh berkembang, jauh lebih berkembang. Dan ini anak punya skill. Jadi untuk gue main di timnas definitely plus point.
Benar. Apalagi kita nggak punya bener-bener winger kanan kan. Kalau Ragnar fit kan selalu Ragnar. Bahkan di Bayer Clifford pun Ragnar. Sampai dia nggak fit. Lebih banyak kiri sih. Iya, sorry, kiri. Kanan ganti-gantian memang. Kanan gonta-ganti kan. Ya. Nah, sekarang adanya si Jonathan. Emiliano, feeling gue dia akan jadi starter kanan, udah fix kanan. Ole Roman ini kan lagi nggak ada. Oke. Banyak opsi. Marcelino bisa false nine, Ragnar bisa di situ. Zijlstra dia main di Volendam U21, sementara Volendam tim utama aja main di divisi 2. Tapi dia kayaknya debut senior ya sempet ya, nggak salah gue lihat kemarin di statistiknya ya. Mungkin tahun ini. Ya. Intinya ini masih mentah banget. Bukan dia nggak bisa. Kalau lu bilang bodinya keker tinggi, mungkin cocok. Nanti pas uji coba dia harus main kalau gue bilang. Iya sih, Emiliano sama itu harus dua-dua main. Lihat aja sebagus apa dia. Iya. Kalau di kiri, Ragnar udah fit, udah datang. Nah, itu udah aman lah. Udah mulai rambutnya kemarin gue lihat keren banget rambutnya sekarang. Dulu kan yang rapih itu kan kayak lu dulu kan. Kalau sekarang beneran mulai keren. Ini skin, ini bapaknya mulai keren. Iya benar bapaknya mirip lah. Jadi untuk gue sebuah plus point dengan baliknya Ragnar, cuman ya kehilangan Ole. Ujung tombak ya? Iya. Ya karena dia udah nyatu banget sama kita ya. Romani udah menunjukkan bahwa dia bisa, tapi apakah Zijlstra bisa gantiin? Cuman di sisi lain kalau lu pasang Ragnar atau pasang Marcelino kalah dengan bola atas. Minimal kalau lu bilang dia gede, minimal dia bisa gerasak gerusuk di kotak penalti untuk make a war dalam kotak penalti lah. Jadi untuk gue cuman Hilgers sama Jenner nggak datang. Nah, Jenner tahun ini itu udah gue cek masuk tim utama Utrecht. Iya, betul. Masuk tim utama Utrecht. Cuman dia pernah sekali jadi starter pas uji coba. Pramusim, uji coba lupa gue. Lawan siapa? Lawan tim Afrika, South Africa. Habis itu kayaknya dia cedera. Jadi Jenner nggak datang, oke lah, dia harus. Cuman Jenner udah gue lebih happy, semoga dia bisa main sebagai sub di tim utama. Gue sayangkan Hilgers nggak datang, tahu kenapa? Karena urusan transfer kan? Iya, betul. Jadi masih ada 8 negara atau 9 negara yang masih terbuka. Dan kalau orang yang nggak tahu info bilang bahwa ya kan transfer biarin agen aja, dia nggak salah. Jadi sikonya itu seperti ini. Berapa bulan yang lalu Hilgers sudah bilang gue akan keluar. Dengan dirteknya Jan Stroyer, ya udah lu keluar, kita juga butuh duit. Mereka udah dapat penggantinya. Dan Hilgers itu nggak main sama sekali. Nggak di bench, nothing di tribun. Kenapa gue harap Hilgers datang? Karena gue berharap Peter Clifford berani bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Sebagai apa? Eksperimen. Tujuan friendly match kan eksperimen. Mau menang kalah yang 3-4-3 udah dia lakukan, udah tau lah kira-kira apa. Tapi lu butuh plan B, bahkan butuh plan C, main 4-4-2 atau main 3-5-2, whatever lah. Tapi dengan 4 back belum pernah dia lakukan. Udah lawan Australia kan? Lawan Australia itu ya setengah 4 back lah. Di mana naik turun gantian. Variasi taktik lah. Nah, karena Hilgers ini lebih cocok, gue bilang. Kalau main 3 back, Rizky Ridho fix harus main. Tapi kalau 4 back, gue bilang Hilgers harus main. Hilgers sama Itses di tengah, Kevin Dix sama Kelvin. Cuman nggak adanya Hilgers, sayang. Oke, Matt, gimana ngeliat dari 3 pemain ini, walaupun ada Nubowo masih belum ada kabar kepastiannya ya? Dia main di mana sih? Dia main di LAFC. Enggak, bukan. LA bukan. LA itu Lenteng Agung. Lenteng Agung. LAFC. Dibarengkan sama timnya Son dia. Iya, KL Klaten gitu-gitu ya. Iya, betul. Kuala Lumpur. Posisi di lapangan maksud gue. Kiri kanan bisa. Apa? Dia bisa kiri kanan. Winger. Wingback. Gelandang. Gelandang serang. Winger dia. Ya. Nah, kalau saya sih lebih melihat 3 pemain ini kan cukup oke untuk kedalaman skuad kita. Kita di belakang itu stabil ya. 3 pemain ini ya. Yang udah stabil. Mes belum dapat ritmenya, belum dapat kecocokan dengan teman-temannya. Tapi kan kita butuh sebuah tim yang siap.
untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak nih. Iya. Dengan Tapi butuh plan B juga nggak sih? betul butuh plan B, Iya kan? tapi kan variasi taktik dari Kluivert aja Iya, itu kan. iya, Maksudnya bisa dia main dari awal atau ya kayak lawan Australia. Variasinya menyerang Iya, jadi iya, 3 back, bertahan Empat jadi back, 4 iya. back gitu. Nah, tapi ini kan untuk di depan. Kemarin kan Ragnar cedera. Kita tuh praktis tidak punya sisi kiri tuh. Iya. Iya kan? Eliano dipasang di kanan ternyata gantian sama Egy. Iya, iya. Di kiri nggak ada. Nah, sekarang dengan datangnya 3 orang bahkan yang bisa main di kiri kanan. Sempat Ini pakai tuh- Nero ya kemarin kita ya. Akhirnya Betul. nomor 10 Nero sih Ricky Kambuaya jadi Nero Iya, kan. di iya. belakang Jadi striker. semi 352 lah, Betul, betul. 352 343 lah karena Ricky Kambuaya box to box banget box, gitu. iya. Nah, sekarang itu kita punya kedalaman skuad yang oke di lini depan. Betul. Dan Miliano itu permata lah gitu Iya. untuk skuad karena dia bisa main di banyak posisi. Dengan batasan 23 pemain, pelatih itu suka banget pemain-pemain kayak begini nih. Bisa backup sana sini, bisa backup tengah juga bahkan kan. Kalau Ricky Kambuaya hilang ada Marcelino. Iya. Marcelino hilang bisa masukin Miliano di situ. Nah, jadi kedalaman skuad yang saya lihat. Nah, tergantung nanti besok Kluivert memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan euforia atmosfernya timnas, Iya. ataukah memang mau masukin mereka dalam skuad yang akan hadapi Arab Saudi dan Irak. Iya. Itu kan Tapi tergantung kan harus Kluivert. dicoba sekarang. Betul, betul. Makanya mumpung dapat 2 uji coba. betul, karena Adrian Wibowo juga pada akhirnya tiba-tiba kan, Iya, iya. kita aja nggak tahu tiba-tiba Kabarnya. diumumin LAFC selain Son. By the way, Erick Thohir bilang dia bukan naturalisasi. Betul, Bukan, betul. memang Karena punya masih 19 paspor. tahun. Iya, Bos. 19 tahun. Karena bapaknya orang Indonesia, Iya. mamanya orang sana, jadi dia bisa milih. Dia kayak Strike dan juga Elkan Bagot. Claudia Shenoman. Iya. Iya. Jadi dia bebas milih. Dan mungkin dengan debut di timnas senior, artinya kita kunci lah. Iya. Amerika kalian nggak bisa macam-macam, dia udah debut senior nih, kita kasih dia kesempatan iya, lagi. FIFA Matchday, dia udah nggak bisa dipegang Amerika. Nah, cuma kalau yang tadi misalnya kayak main dengan 4 back dan 3 back, kalau menurut saya ya, kita tuh masih setelah ini ya, setelah yang sekarang lawan Arab Saudi dan Irak, kita tuh akan kosong 1 tahun, Coach. Karena Piala Asia kita nggak kualifikasi, kita lolos Iya, langsung. langsung. Iya. Enggak kosong. FIFA Matchday pasti ada Betul, friendly. tapi uji coba dong. Uji coba. Iya, Uji iya. coba. Bukan Artinya kompetisi. menurut saya kalau kita mau coba pakem baru, Iya. nanti Dan dulu sekarang, deh. Iya. oke. Kalau sekarang ini matangkan apa yang udah dilewati dan sekarang kan Gue bisa terima, Iya. itu fine. Cuman lu kan nggak tahu siapa yang fit nanti menjelang lawan Arab. Betul. Nggak ada yang tahu. Maka dari itu lu harus punya Opsi plan B back, opsinya, yaitu 4 back. Atau minimal tahu dulu Dan- nih pemain-pemain ini kayak gimana Dan mainnya pemain gitu. belakang kita kan cukup banyak. betul. Iya kan? Maka dari itu bukan karena gue bilang harus main 4 back, enggak. Tapi at least lihat respons dari pemain seperti apa. Iya. Dan Kalau main 4 back. iya dan sebenarnya kalau kita nggak usah takut misalnya kayak ada yang cedera lah misalnya karena Calvin bisa bermain di situ, ya kan? Iya. Si Kevin Dix bisa main di situ. Iya. Artinya kita lini belakang itu kita cukup aman loh sebenarnya ya, Iya, menurutku iya, ya. iya, iya. Dengan Gua pakem setuju. yang udah ada. Justru karena lu punya banyak pemain, Iya. nggak ada salahnya lu coba 4 back. Betul, tapi kan Karena gue bilang mematangkan itu lebih penting enggak, dibandingkan. mematangkan gue nggak begitu setuju juga karena mayoritas dari Kevin Dix, Kelvin itu main 3-4 back semua. Iya. Bahkan Sassuolo-nya si Itses Itses. 4 back. Sekarang ya. Kalau Iya. tahun lalu kan dia di Tahun lalu Venezia pakai 3 Ya, back ya. tiga jadi back. Rizky Ridho aja main 3 back. Yang lain 4 back semua. Jadi harus adaptasi enggak juga. Iya, tapi maksudnya kan ini kita cuma punya 2 kesempatan untuk uji Iya. coba. Menurutku ya. Nggak ada salahnya lu main satu babak 4 back, habis Iya, lu itu pindah nanti ke- divariasi Iya, kan. Kalau maksudnya sana nggak jalan. Betul, Iya, variasi iya, taktikalnya iya, terserah dia tuh. Misalnya Iya, iya. dengan wing kanan naik tapi wing Iya. kiri stay, Kelvin stay gitu. Cuma kan kita udah lihat Kelvin tidak cocok untuk berada stay di belakang. Dia tuh butuh banget untuk ada di Iya. depan kan, Iya. untuk di sayap kiri gitu. Jadi menurutku sebenarnya variasi dari pemain karena belakang kita udah solid, tengah itu kita masih bongkar pasang. Apa Ricky, apa Marcelino. Gue paham. Gue nggak bilang juga lawan Saudi harus main 4 back, enggak. Justin, Itses, Rizky Ridho udah tahu main kayak apa. Iya, iya. Solid, gue setuju, Iya. solid. Main 3 back lawan Saudi, gue nggak masalah. Tapi sekali lagi nggak ada salahnya dalam uji coba. Uji coba itu tujuannya eksperimen. It doesn't matter lu kalah atau menang. Pada saat lu bersuara, siapa tahu Cocok, ada pakem yang jauh cocok. lebih bagus daripada 4 dan pemain lebih nyaman. Kan kita nggak tahu juga. Iya, iya. Makanya gue bilang
Bukan berarti kalau lu coba main 4 back harus lawan Saudi main 4 back. Kita mau lihat respons pemain seperti apa, cocok atau enggak. Tapi itu juga aja. gue lihat 3 back ya, kalau bukan 3 pemain yang pakem ini agak goyah juga sebenarnya ya kan, kayak Mes di tempatnya Rizky berantakan waktu itu kan. Mes main 4 back juga. Mes itu belum dapat ritme. Iya. Belum dapat Kelvin Verdong gue ingat pernah main bagus, tapi juga pernah main nggak begitu bagus juga ketika main di 3 back ya. Iya. Memang potensi dia nggak keluar kok. Artinya 3 back ini ketika diganti pun juga masih goyah sebenarnya. Masih goyah. Nah, dan menurut saya itu tengah ke depan, kita tuh kan secara pertahanan ya kecuali lawan Australia dan Jepang ya. Secara pertahanan itu kan terorganisir dengan baik. Cukup rapi lah. Sekarang kita menemukan Joe Pelopesi. Secara membantu lini belakang aman tuh. Tapi variasi-variasi di depan ini menurutku itu yang lebih utama gitu. Sedikit intermezzo. Jepang sama Australia itu rank 26 dunia. Jepang lebih tinggi. Level kita nanti bukan level mereka. Nanti di bulan Oktober. Bukan levelnya Jepang Australia. Jadi level yang lebih selevel sama kita, yaitu negara Arab. Jadi bukan nggak usah bahas soal Jepang itu sama Australia. Memang bukan level kita. Mereka udah level yang tiap tahun ikut tiap kali ikut Piala Dunia. Maka dari itu gue bilang perbaiki lagi untuk cari opsi aja. Beberapa opsi. Gue sebagai mantan pelatih timnas pada saat uji coba, gue masih inget Mat. Gue minta ke Iran kan. Semua orang bilang ngapain ke Iran. Bahkan orang kedutaan di Iran bilang ngapain kalian ke sini. Orang Indonesia tuh hindari Iran semua. Karena gue bilang, Bu, Iran itu nomor 4 di dunia. Dan di Asia nomor waktu 1. Waktu itu kita datang untuk cari lawan timnas U23, lawan 2 klub divisi utama. 3-3 kita kalah, tapi kalahnya dengan perlawanan. Oke? Habis itu masuk Piala Asia. Kalau nggak salah, gue sampai lupa. Apakah kita yang menang itu? Intinya kita masuk Piala Asia, kita perform di situ. Jadi sekali lagi uji coba itu, dan gua harap kalian juga, para fans juga ngerti bahwa uji coba itu nggak harus menang. Pasti ada segelintir orang yang merasa Indonesia udah selevel Spanyol harus menang terus kan? Iya kan? Harus menang terus tiap kala dibully. Emang IQ 78 ini susah dihilangin itu. Tapi yang menarik ya pilihan lawan kan? Kuwait mundur, Cina Taipei dan lain. Kenapa saya itu fokusnya adalah Lebanon. Formula apa nih untuk lini depannya timnas? Karena Cina Taipei itu di bawah kita. Justru lawan Cina Taipei harus coba-coba. Iya, artinya kan untuk kita mendapat serangan mungkin akan lebih aman lah gitu. Tapi bagaimana kita bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya kan di variasi di depan. Karena di depan itu akan lebih sulit tuh. Tektokan pemain karena ini baru gabung. Ini udah lama di sini. Ini maunya kayak gimana sih ini? Dan gol terakhir kita kebanyakan dari Ole juga kan. Betul. Apa mau main 2 striker? Apa mau main 1 striker gantung? Silakan tuh. Itu silakan. Dan Lebanon itu tipikalnya kalau coach ikuti Lebanon ini tim yang levelnya memang kayak kalau coach bilang ini bukan level Jepang atau Arab Saudi atau bukan Arab Saudi. Jepang Australia Arab Saudi lah, itu dia di bawah itu. Tapi dia tuh kayak Irak, coach. Irak itu kita susah banget kan karena ngototnya main 90 menit energi nggak habis. Itu Lebanon tuh dia akan bertahan 0-0 nyuri 1 gol 1-0. Tapi di sisi lain gue nggak tahu Lebanon ya, di sisi lain kalau kita lihat negara Timur Tengah, itu kan deket-deket semua rankingnya. Betul. Dan nomor 1 itu kan Irak tadi katanya. Tapi kan Saudi ini di atas Lebanon. Di atas kertas. Di atas kertas. Kita 2 kali lawan Saudi nggak kalah. Oke? Artinya kita bisa ngelawan, justru kalau gue bilang lawan Taipei. Eksperimen. Lawan itu baru serius. Lawan ini serius lu turunin, terutama babak pertama lah. Starter di mana kemungkinan besar lu akan main lawan Saudi kayak gitu. Formula pakemnya gitu yang Mamat bilang, mematangkan formula pakemnya gitu kan. Sambil melihat variasi dari pemain-pemainnya. Tapi kalau kalian boleh Saudi sama Irak cuma selisih 1 rank. Iya kan Irak udah salib Arab Saudi kemarin di FIFA. Ya 58 59 sama beda tipis lah. Lebanon beri di mana Lebanon? Lebanon di bawah jauh coach. Itu di atas Indonesia malah. Di atas Indonesia dan Vietnam. Indonesia 118. Ya antar kita salah. Iya, tapi ini kan trennya juga positif kan. Di Piala Asia sebelumnya dia cukup oke tuh. Kualifikasi sebelumnya coach, Lebanon itu hampir masuk ke playoff.
Emang tough ini. Ini tim yang solid. Kalau kita mau menghadapi Irak, ini contoh yang baik nih ketika kita pilih lawan Lebanon nih. Karena Irak cara mainnya gitu. Oke, dia di bawah ini, tapi secara progres di Asia Irak lagi bagus-bagusnya tuh. Makanya dia tiba-tiba nyalip Arab Saudi kan. Karena dia lagi bagus, Piala Asia dia perform, kualifikasi dia perform. Itu tapi Irak yang bagus apa Arab Saudinya lagi jelek-jeleknya? Karena Arab pun juga lagi turun-turun terus kan. Iya. Enggak, tapi Irak kan Irak Piala ya, Asia stabil kan ya. kita lihat Iya, iya, stabil iya. sampai semifinal Irak dan lain oke. sebagainya. Kalahnya sama Jordan kalau nggak salah ya, Jordan masuk final. Jordan lagi bagus. Gue nonton Jordan berapa kali lagi Iya. bagus Jordan. Dan Jordan udah lolos langsung. Iya, lolos langsung. Lolos Iya, langsung. iya. Nah, Irak itu sama Jordan, Jordan, Iya, tipis. Lebanon satu level di bawah mereka. Iya, Tapi iya. gaya mainnya yang kita kan pengen pegang bola nih. Nah, mereka tuh nggak pernah biarin kita pegang bola tuh, yang harus tempel terus, Iya, jarak iya, dekat iya. itu. Nah, itu kan kita selalu kesulitan lawan tim-tim yang kayak begini nih. Fisikal banget lah. Fisikal ya. banget. Dulu kesulitan, sekarang kita belum tahu. Kan beda pelatih. Iya, tetap kesulitan. Sama pemainnya juga udah nambah. Ya banget kita lihat apakah kesulitan atau enggak nanti. Iya, Gitu aja. iya, lawan tim-tim Oke, ini. sebelum kita masuki formula menuju lawan dengan susunan main pilihan kalian, gue pengen tahu terkait tanggapan diaspora yang sekarang bermain menyebar, ada yang di Eropa, ada yang di Asia Tenggara, ada yang balik ke Ligue 1 kita gitu kan, atau Super League kita. Seberapa besar perbedaan permainan pemain timnas yang berkompetisi di Liga Indonesia dan abroad menurut kalian sekarang secara gap Ya, jauh kualitasnya sekarang? Jauh lah. Yang ada di timnas dulu deh. Nah, ini Yang main timnas kita aku aja. yang tanya Koji. Iya, Kan? oke. Aku tanya Koji nih. Kan waktu itu Koji bilang kalau ada kesempatan keluar mau di divisi 2-nya, Iya. sikat. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ambil contoh nggak usah Tom Haye, Rangers. Iya. Dia punya kesempatan bahkan untuk main di divisi 2, tapi Iya. dia milih Oh, Persib. ke Persib. Iya. Itu gimana? Kalau menurut gue, Koji kecewa nggak dengan pilihan itu? kalau gini, gue jelaskan. Tom, gue masih 50-50. Iya, aku 50-50 juga. Joy, gue paham, umur 32. Joy main Enggak, siapa? kalau Oh, seandainya, kalau seandainya, seandainya, itu paham. Jordi juga Jadi sekarang. udah amat kan main di Persija. Di Persija. Kan? Iya, iya, Iya. itu Oke paham, lah, iya. paham. Ah. Reinders di usia Masih muda 24-25 ke sana, kalau gue bilang alasan cuma satu, duit. Dan kita nggak pernah tahu background mereka seperti apa. Kalau alasan sportif, faktor sportivitas, definitely is a no for me. Karena dia juga masih main kan kemarin di klub lamanya kan. iya, Maksudnya bukan yang makanya. cadangan Dia abadi juga itu, kan. dia itu hampir tiap match Iya, main. makanya Makanya main. kalau turun di divisi 2 banyak Iya. klub yang mau itu. Iya. Gak usah di Nggak usah turun. divisi 1 pun masih ada yang Dia mau. kemarin masih main. Makanya gue kaget kok Reinders pergi. Iya. Untuk gue Reinders pergi sama aja kalau mendadak Max Hilgers ke Indonesia. Ya, Gak make sense. Jadi alasan utama itu gajinya pasti ditaruh jauh lebih gede. Oke. Tapi dan, kan- dan itu hak dia. Ya. Hak dia, kita nggak pernah tahu apa yang alasan kenapa dia melakukan itu. Cuman dari sisi faktor sportivitas, faktor teknis, gue sangat sayangkan dia. By the way, dia di loan kan, Iya, iya. loan setahun. Loan. Jadi tahun depan dia bisa balik lagi. Itu apalagi loan loh, Koci. Itu nggak make sense Loannya juga. ke liga Iya. yang jauh di bawahnya. Untuk kan. gua nggak make sense. Mungkin dia berpikir kita berandai-andai. Iya. Mungkin dia nggak ada salahnya lah. Mumpung gue masih muda, coba setahun aja di Indonesia. Toh gue ntar akan bisa balik lagi. Tapi kalau coba itu negara Eropa Timur lah, Poland mungkin. Iya, Liga betul, Austria betul. Itu gue juga nggak paham, Mat. Atau mungkin Jerman Liga 2 itu masih kompetitif Murni banget. mungkin ditawarin gaji sangat gede sehingga dia nggak bisa nolak. Setahun oke lah, gue cari duit di sini. Atau Tapi kan mungkin ini ada nggak melihat faktor bermain di liga yang menurut Menit dia bermain. nggak bermain kan dia sebenarnya masih dapat di sana. Bisa Cuman dapat di sana. Main di Persib dia punya chance bisa lebih outstanding, lebih bersinar. Ya, Terus di Persib yang Iya, tim bersinarnya kan di Indonesia. Buat apa dulu tapi kan chance untuk masuk timnasnya lebih gampang. Di sini kan masuk timnasnya dia sering cuma jadi cadangan atau cuma jadi pelengkap doang. asumsi dia jadi juara merem Nah, Persib juara Persib, Liga 1. Siapa yang lihat? ya kan Kluivert bisa melihat lebih jelas gitu kan. Alasan untuk masuk timnas, artinya timnas Di timnas timnasnya, bermain dong. menuju Piala Dunia Kan gitu kita loh. bilang juga kalau dia ambil level yang di
klub yang di bawahnya Zwolle, dia akan main tiap minggu. Divisi 2 lah. Divisi 2 apa pernah tetap jauh lebih bagus daripada liga kita. Maksud aku ya, kenapa aku tanya begitu ke Koci? Karena akan jadi ironi. Ironinya adalah kita mendorong sebanyak-banyak dari sini. Gak apa-apa. Tapi ternyata yang dari sana malah ke sini. Dan dipinjem pula. Iya. Apalagi kalau alasannya menit bermain, berarti produser kita mau nanya. Bukan loan, kontrak. Oh, kontrak ditebus. Oh, kontrak ya? Berapa sih? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Koci. Kontrak. Gue baca di loan. Enggak, tapi itu berarti putus kontrak. Oh, berarti dia mutual sama si Zwolle-nya terus kontrak. Oh, ditebus, bayar. Transfer fee. Ada transfer fee, Koci. Coba buka itunya si Eliano ada enggak? 10 juta euro loh. Itu gajinya apa? Enggak. Tebus. Oh ya, gede lah. Gede lah, gila. Hah? Enggak, gue nggak yakin itu 10 juta. Lo tau Kelvin Verdong berapa? Ke Lille. 142 3 juta. 3 juta doang. 142 miliar. 600.000, Koci. Oh, 600.000. 600.000. Itu 10 juta apa tadi itu di media? Aduh, media lokal emang tapi itu nilai transfer maksudnya nilai pasar yang jadi market value-nya. Market value. Market value-nya transfer market doang. Masa lu market value 100 juta dijual 600? Ini salah. Hingga 2027 di 20, bukan di 20 dia. Nah, kok 10 juta? Kan salah ini aja udah salah. Medianya ngaco yang ini nih, berarti nggak usah dibaca lah. Ya itu tuh di bawah udah aja. Sebentar, cari media luar ada nggak yang bagus? Belanda. Media Belanda lah. Lo doang bisa baca anjir kalau media Belanda. Oh, soalnya hot set pokoknya. Kita bacanya begitu. Hotpot. Bacanya di tenggorokan. Havermut. Mana? Eliano. Setahu gue sih memang ini transfer mark nih. Ini nilai pasar tapi dilepasnya berapa? Ya intinya itulah. Maksud aku adalah akan jadi ironi. Kita dorong. Berarti kan pilihan kayak misalnya Rido pengennya Thailand supaya dapat menit bermain. Jadi wajar. Iya. Jadi Asnawi nggak mau Eropa. Aku mau di Thailand aja biar dapat menit bermain. Jadi wajar. Karena pemain di Eropa pun ke sini untuk dapat menit bermain. Tapi itu mungkin yang menurut gue nggak setuju kalau orang Eropa ke sini hanya untuk menit bermain. Iya kalau pakai alasannya Panji. Kalau pakai alasannya murni duit. Nggak, kalau gue bukan menit bermain, tapi lebih kepada kalau dia bisa lebih bersinar di sini. Ini kan sekarang kalau berarti kan harus dikasih main dulu, baru bisa menunjukkan. Sekarang kalau di Persib kan harusnya dia merasa ini nggak sih, merasa lebih superior nggak sih? Gue di Persib harusnya jadi main utama gitu nggak sih? Iya, ya kan? harusnya. Dan dia bisa lebih bersinar, jadinya dia bisa mendapatkan tempat di sisi kanan timnas misalnya. Oh ya, geser dulu Febri Bow. Karena kan di kanan, ya maksud gua, karena kan geser tadi dulu Febri Bow. Yang tadi menjelaskan Coach Balas juga. Gak pasti ya. Di sisi kanan kita kan belum ada yang pakem gitu kan. Even ada sekarang ada Miliano, ada Sayuri juga. Belum ada yang pakem di kanan sana. Mungkin. Karena itu kita ya sekarang mencoba positif thinking gitu kita sekarang lagi berandai-andai. Gitu kan. Mungkin juga faktor duit digaji jauh lebih gede kayak Pasti. Tom. Sekali lagi berdasarkan berita yang beredar di media, Tom gajinya itu 4-5 kali lipat lebih gede. Dibandingkan Belanda. 9 miliaran lah. Kalau gue jadi Tom, gue juga pindah di usia 30. Tapi gue pribadi, gue sangat sayangkan karena Tom masih bisa 2 tahun di Eropa. Iya kan? Ya, mau turun divisi 2 atau berapa pun terserah dia. Iya. Cuman ya oke lah, umur 30 masih bisa diterima lah. Yang nggak bisa diterima kan Reinders. Makanya gue pengen tahu dia digaji berapa dibanding Zwolle. Sementara kita di saat yang bersamaan kita tahan tuh. Marcelino gaji kecil nggak apa-apa, nggak main nggak apa-apa, ikut latihan nggak apa-apa. Reinders ke sini. Asnawi di Korea, kalau bisa di Korea jangan ke Thailand. Kan gue bilang gitu berapa kali. Tapi malah, nah makanya kalau alasan bersinar, Marcelino emang nggak dipanggil lagi. Panggil. Makanya maksudnya alasan itu jadi patah. Karena di sana dia tetap bisa bersinar, Reinders. Kalau dia mau tunjukin kenapa turun level, artinya levelnya di situ dong. Karena beda sama Jenner. Jenner itu di divisi 2 starter, tapi divisi 2. Ini divisi utama loh. Divisi 1 masalah. Dan hampir tiap match dia main, walaupun sebagai subs. Nathan ada, dia main juga Nathan di Liga Belgia ya? Iya, Liga Belgia main dia. Liga 2. Nathan main di Willem II starter. Iya, Willem II. Dan bagus mainnya. Iya, dia main. Pemain itu butuh jam terbang untuk bisa bermain. Masih muda lagi kan? Struik kemana ya? Oh, Dewa United. Strike, sorry to say. Kemarin kan main lawan Laos. Ya makanya kalau pakai itu alasan itu jadi nggak valid. Kalau Strike gue paham karena memang levelnya Liga 1. Alasannya jadi valid. Ya, nggak valid. Gue bukan meremehkan, merendahkan. Strike sama Jens Raven gue masih paham karena levelnya Liga 1. Jadi di luar memang nggak dapat klub.
Tuh. Kontraknya diputus. Iya, karena mereka Tapi belum kan main di... tetap dipanggil timnas kan? Panggil Iya. timnas. Sehingga alasan yang tadi Renders pengen bersinar, menurutku nggak masuk. Nggak masuk akal. Nggak masuk Gue akal. setuju. Nggak make sense. Gue itu Berarti masih berpikir. apa sekarang menurut lo? Duit, Premisnya duit. gaji. Iya. Kalau dia ditawarin Itu ya. 5-6 kali lebih gede, mungkin dia berpikir, gue 24, gue dapat 5 kali gaji lebih gede, 2 tahun gue bisa beli Porsche, bisa beli rumah, gue bisa balik lagi. Siapa bilang nggak bisa? Tapi kenapa sekarang gitu coach momentum ya? Maksudnya kan itu Kenapa nggak di umur 28? bisa nanti-nanti gitu kalau Karena kalau- momentumnya lagi bagus. Ada yang nawarin juga. Emang yang nawarin gaji gede siapa yang bisa selain Persib? Ya, Dewa bisa kalau mau Ya, Dewa Liga kalau 1 Dewa juga, mau maksudnya sama Iya, Oh, iya, iya. tetap Liga Maksudnya 1. bukan di Liga 1, ini bahasannya bukan klub apa. Di Klub Belanda luar. nggak di Belanda nggak Nggak ada. dapat segitu. Eropa nggak mungkin. Iya, Haya aja yang udah senior cuman di bawah 10.000, Iya. 10.000 kan euro. 10.000 itu berapa? Di bawah 10.000. 180. 10. Per bulan. Iya. Artinya Per bulan. ya 2 M lah ya per tahun ya. Iya. Per musim tuh. Sekarang dapat menurut media yang gue baca 750 juta. Iya. 40.000 euro. Iya, ya, jadi 4 kali lipat. 5 kali lipat. Ya 4 kali lipat. Iya, jadi emang cukup jauh. Ya tapi aku juga wajar Ya Jordi. gue kalau dapat segitu umur 30 ya gue ambil lah. Tapi nggak mau di 24 ya sekali lagi kita nggak tahu. Mungkin dia pemikirannya 2 tahun gue keruk duit. Iya. Habis itu gue pindah lagi. Ya masih bisa. Masih bisa tapi ada yang mau karena udah Ya ini masalah hilang network dari aja. radar. Iya sih. Apalagi kalau kita seandainya semoga kita lolos Piala Dunia. Spotlight sudah ke dia. Tapi jadi ya, gue setuju sama Mama tadi ironisnya, tapi bukan kepada ironis itu pemain yang masih kita menurut orang gue ngebrot, justru orangnya kesini. Tapi kan orang sempat bilang timnas kita dulu gapnya jauh, sekarang gapnya deket dong. Kan banyak orang ngebrot yang kesini. Tapi Ya kan, jadi Nggak, semua dulu. Tapi kan 11 pemain asing. Kualitasnya. 11 pemain asing. Iya, iya. Enggak, maksudnya di timnas kita coach kan sekarang Haye ada Persib. Terus si Klopp Ahmad juga dipanggil Persija, kembali, kan? Klopp udah dipanggil kembali. Jadi sekarang gap di timnas kita udah makin deket dong secara kualitas di timnas kita doang gitu. Yang benar Ricky. Enggak, di sini aja. Tapi kan ya, aku tuh jadi kasihan sama kalau lu bilang gap lebih Belanda itu di dunia level berapa? Rank berapa? 8 kalau nggak salah terakhir ya. Eredivisie itu liga ke-5, liganya. Ya, liga. ke-6 di Eropa. Terus lu bilang Oh, 8 Belgia. kita ngelewatin Kamboja aja nggak bisa. Makin lebih deket gimana? Enggak, kualitas individualnya coach, maksud gua. Hanya segelintir orang aja. Enggak kan, kayak Haye kan tadinya ibaratnya jauh banget gapnya Iya. sama yang di Liga Iya, 1 kan. iya. Begitu dia pindah ke Persib kan, secara average ininya jadi deket dong di timnas kita. Ngomongin timnas dulu nih. Tapi kan liga gitu udah naik level. Iya, maksud gua itu loh. Maksudnya di timnas kita dulu kan gapnya gini coach, yang diaspora sama yang Ligue 1 gitu kan. Begitu Haye masuk, Jordi Amat ke Persija, Kan strikernya- belum tentu selevel. Enggak, secara kualitinya kan membuat timnas kita sekarang jadi Maksudnya Ya, ada enggak quality loh. liga. Quality- Masuk di quality liga Enggak. yang sama gitu. Kualitas liga. Maksud dia. enggak Bentar. di squad di timnas kita antar individualnya. Ya enggak, belum tentu lah. Ya kalau misalkan Haye udah nggak laku di Eropa kan Bukan nggak laku. Mau nyari duit, Dia berarti nggak apa? mau. lebih memikirkan masa depannya Iya. gitu. Oke, berarti murni Itu beda dan dia akan stand out nanti harusnya ya. Apakah liga kita nanti naik atau enggak? Kita lihat setelah setahun apakah kita di atas Kamboja atau enggak. Udah coba gitu Ban, aja. orang Bandung kan lo otomatis tim Belanda utama nggak lo rank- menurut lo? rank Karena kan 6 sekarang lo. skuadnya cukup banyak kan dengan main asingnya yang terutama main-main Latinnya tuh yang secara fisikal kayak pemain utamanya Persib. Menurut lo Haye langsung dapat tempat utama nggak? Gantiin siapa? Klok ya? Kalau Haye tim utama kayaknya, tapi kalau Eliano belum tentu karena di depan ada Sadil. Banyak. Enggak, Sadil, dia itu Febri. bek kanan. Ya enggak, sayap kanan juga bisa coach. Ya, Dia bisa itu back. di Swallow main bek kanan. Terus ada pertimbangan main di Asia kan Persib. Oh, iya, Itu iya, sih iya. masalahnya. Bentar. ACL tuh. Bentar. Bek kanannya Persib siapa? Sekarang Kakang. Kakang Bagus Rudian, nggak? Lah, timnas kan Timnas 23 23. kemarin tuh. Kakang yang tengah, back tengah bagus. Kan Yang back tinggi, kita yang bagus tinggi. semua. Yang Tandemnya masalahnya Arel. dari tengah ke depan. Tandemnya Arel yang U23 kemarin. Enggak, gua nggak tahu Yang nama-namanya dia sih. sempat main Kadek, Ferrari sama Kakang tuh di yang belakang. sempat main sama orang dia dapetin mulu bolanya itu loh berapa kali di U23 kemarin. Jadi enggak bek kanan kan center back di ini Kakang. Bek kanan sekarang bek Karena kanan. dia jadi Bukan back kalau di kanan. itu kan jadi main 3 Kalau main 3 back dia tuh dia jadi center back kanan. Oke. Persib main berapa back? 4. Sekarang 4 Bojan. back. Ya. Jadi ya kalau ya sorry tuh saya kalau levelnya Kakang ya harusnya Reinders bisa jadi starter lah. Oh main di back ya? Iyalah. kalau main back main makanya back. tergantung Dia makanya bek sih. kanan. Oh, oke. Dia bek kanan.
Di Swole ya. Di Swole Iya, main tapi bek kanan. menurutku dibayar mahal untuk datang kayaknya untuk isi posisi sayap kanan deh. Ya gue juga feeling gue sih sayap kanan sih, nggak mungkin dia datang Winger untuk- kanan? Iya winger. Emang winger kanan siapa sekarang? Febri sama Sadil. Febri kan Sadil sama Febri kan bagus. Ya, Iya, tapi kalau maksudnya bersaing di situ. Emang lo bilang Pada Eliano akhirnya. jelek, maksudnya kalau dibanding mereka gitu secara quality. Eliano gue jarang nggak pernah lihat dia sebagai winger kanan karena di Swola pun sebagai wingback. Kalau main bek kanan mungkin karena baru ngelepas hand-hand ke Persik ke dia. Iya, hand-hand keluar. Ya mungkin Jadi back mungkin back buat di situ. kanan. Iya, pelapisnya Kakang kan nggak ada. Hand itu back kanan. Bek kanan. Udah keluar di akhirnya sih. Udah ya. pinjam. Kalau si Ebit Gade. Di loan. Ebit Gade di ini tukaran sama Ya Iwan Kakang Fals. mungkin akan main di center back sebagai pelapis. Iya, bisa Karena jadi. masih muda kan. Ya jadi Reinders di back kanan lebih make sense. Oci, tapi misal ya, kan ada banyak pemain, misalnya Marco Motta gitu. Oke, kualitasnya oke. Juventus Iya, player, Beltram gitu. Tapi kan hilang-hilangan. Artinya kualitasnya, wah, ini mah mending Rio Fahmi di sini gitu kan. Iya. Waktu itu sekelas Marco Motta ya, Motta hilang di Serie nih. A ya. Kalau pemain ini gagal, Iya. Reinders hilang nggak di Eropa? Sebenarnya hilang atau enggak itu tergantung network ya, oke. agennya. Oke, tapi jadi Karena kan dia tetap punya CV. jadi downgrade nggak? Ya, mungkin dia bisa, lo ini kok sana gue klub, lo agennya Reinders, lo datang ke gue. Kita lihat video-video, kita lihat. Lo kok dia jarang main, padahal Liga Indonesia. Agennya bilang apa? Dia nggak happy di situ. Tergantung jual-jualinnya ya iya, berarti ya. dia nggak bisa pinter-pinteran adaptasi. agennya. Kembali ke teori McDonald. Oh. Packagingnya gimana? Packagingnya gimana? Presentasinya gimana? Karena dia udah punya agen. Agennya Iya, tergantung. jadi tergantung kuat-kuat agennya aja. Iya, iya, Maka dari itu, gue masih ingat satu pemain anak buahnya Mino Raiola, Almond, oke? Bukan yang anaknya. Bukan, anak buahnya. Jadi Mino ini kan punya jaringan kuat di Juve, Ya. oke? Dia kirim Selatan atau apa dan lain-lain. Ada salah satu Ihataren kalau nggak salah. Ya Taren juga, Taren. tapi udah anaknya karena Minonya udah, Iya. udah meninggal. Ihataren dikirim ke sana, Mino bilang ada satu pemain Ajax nih, pemain katro, nitip, dilempar lo ke Itali Tapi atau apa Juve? Taren kan potensial banget. Iya, ini bukan Ihataren, Bukan, bukan. satu lagi. Ada satu lagi. Ternyata emang katro ini pemain, akhirnya balik lagi ke Den Haag. Tapi di CV-nya dia pernah main di Juve. Oh, jadi bisa dijual lagi sama Aku tahu agennya. pemain ini. Udahlah, nggak perlu tahu ini pemain katro lah. Intinya adalah bahkan ini sebelum Ihataren kalau nggak salah. Dia sekarang udah pensiun. Ya sebelum Ihataren dia udah pensiun. Artinya kalau lu punya agen kelas dunia, mau masukin ke klub besar manapun bisa. Apakah berhasil? Lain cerita. Ya sama kayak anaknya Zidane lah, bisa masuk di Madrid, Ya, PSG atau apa. Ya kemudian karena network. Kalau dia katro dan terbukti katro, akan out juga. Cuma kan secara nama di Indonesia ya, kayak ya level Liga Nah, 1 enggak, aja. ini kembali lagi ke pertanyaan lu. Reinders bisa kembali, Kembali. masuk ke sana, walaupun dia sana main jelek nggak main. Kalau agennya kuat. Cuma tarikan Liga 1 itu kan pemain yang datang stay lama. Nyaman lah. Jadi Nyaman. biasanya kalau udah datang udah tuh kekurung di dalam kan sini. kembali lagi dia happy atau enggak dan apakah kalau sekali lagi kita berandai-andai. Reinders masuk level Zwolle. Ternyata dia performanya dibanding Zwolle menurun selevel sama pemain kita. Ya. Oke. Siapapun pelatih timnasnya, entah itu Kluivert, entah siapapun kan ngelihat. Lu yang harusnya lebih bagus, ternyata performa lu menurun. Lu nggak jauh lebih bagus daripada pemain lokal. Lu jadi pelatih apa? Lu ambil pemain lokal. Dan di kanan kan udah ada Yance. Iya. Oh, iya, Lu iya, akan bisa ambil lebih, pemain lokal. Minimal dia harus lebih bagus daripada Yance, Jakob, Henhen, Huun, siapalah itu namanya. Kakang lah, siapalah itu namanya. Ya oke lah. Udah lewat. Ya itulah namanya siapa. Minimal lu harus lebih bagus. Kalau lu nggak lebih bagus, orang akan lihat. Ya waktu akan menjawab bagaimana performa dari Iya, Eliano lagi yang dibandingkan lagi kacau-kacaunya Yance sama Yakob dia ya. Dibalut lagi sangar-sangarnya. mungkin ini akan jadi terus misteri alasan sebenarnya Eliano gabung ke Persib. Mungkin nanti kita tanya Tijani. Ya, mungkin akan Tijani, tolong, dibocorkan 10 jelaskan. tahun ke depan atau mungkin ya nanti dia menjawabnya lewat performa. Tapi sebelum kita sedikit tanya coach sama Mama terkait susunan terbaik kalian lawan nanti Chennai Taipei itu, kemarin lihat nggak pertandingan lawan Laos yang U23? Aku nonton.
Gimana kalian? Sedikit aja reviewnya, sedikit aja. Karena itu orang banyak yang kecewa kan. Gue sangat kecewa juga karena lebih teknik dasarnya nggak dikuasai. Kedua kreativitas. Oke. Itu aja gue sih. Dari Dua penentuan faktor itu. apa skemanya oleh si Gerrard menurut lo nggak Kalau ada? saya justru di situ. Skemanya. Game plan sama sekali Game nggak ada. plan-nya nggak ada dari Gerrard. Plan B-nya apa nih? Kita nggak lihat. Karena dari ini saya udah katakan dari lawan Malaysia di Bentar, AFF. game plan kayak apa lagi, man? Iya, perubahan ketika deadlock. Kan pelatih harus Oh. merubah Ada sesuatu variasinya. dong. Iya, Oke, iya, iya. iya. Merubah sesuatu. Tapi kan itu lagi-lagi kembali lagi masukin ya hafalan. Ya. Dah masukin itu yakin di Gue nggak kotak. tahu kualitas pemainnya, jadi gue nggak bisa jawab. Dan ini Cuman kan- gue lihat murni karena kurang kreativitas, kurang berani, kurang punya nyali. Kadang mereka bisa maju ke depan tapi passing lagi ke belakang. Belum banyak salah timing, shootingnya sering ke atas. Nggak bisa salahin pelatih kalau soal itu. Tapi kalau nggak ada plan B, karena gue nggak tahu pemain siapa, ya emang nggak ada plan B, nggak ada yang bisa merubah gitu ya. Jadi kalau lu mau tunjuk salah ya pemain salah juga, pelatih juga. Ya, Jadi gue menurut melihat kamu deh skema. belum ada chemistry-nya. Karena kan kita berharap banyak setelah AFF. AFF Oke, kita kemarin. berubah Iya, di sini ya. pembelajaran Itu ya. kan perdebatan kita terakhir bahwa Iya. kita kasih Gerald Vandenberg waktu. Cuman di yang ini kita mungkin baru 2 turnamen, Mat. Lu nggak bisa menilai pelatih minimal setahun dia harus di Indonesia, baru lu bisa menilai. Dan lini depan dia kan dia udah coret semua. Detan aja dicoret sama Iya. dia. Iya, Detan coret. Maksud aku ketika pemain yang bisa merubah pengubah di lapangan, Anda coret berarti Anda Iya. punya planning dong. Iya, iya. Tapi Inilah planningnya tidak ada gitu. inilah kembali lagi chemistry antara pemain dan pelatih. Yang gue takutin itu chemistry-nya. Pemain mungkin kurang paham apa yang diinginkan oleh pelatih. Dan yang sangat aku sayangkan adalah lini belakang pengalir bola tetap dikasih ke Ferrari kan. Udah coba nih 4 match di AFF terus kemudian lanjut lagi latihan, TC dan lain sebagainya. Kan bukan karakternya itu sebagai pengalir bola. Kadek harusnya, tapi kan dia geser Kadek ke kiri. Bahkan Kadek pun ketika ditanya, Kadek juga saya cuma ikut pelatih, tapi iya sih gitu. Harusnya dia di tengah itu kan maksudnya. Belum. Ya, apa ya, nih ya. gitu. Belum dapet. Iya. Ya, belum dapat aja. Iya dan itu makanya ketika deadlock apa yang mau dilakukan? Nggak ada. Makanya kalian mungkin lebih paham karakter pelatih, terutama Mamat yang sering nonton Liga 1 daripada Van den Berg. Karakter pemain. Iya, karakter daripada dia karena Mamat tuh lebih sering ngeliatin kan, mengikuti juga. Jadi nggak gampang memang. Dan kita sering lihat pelatih bagus dipecat kiri kanan kok. Iya. Dan untuk gue baru 2 event is too soon. Kalau mau pecat fine, kasih 4 turnamen atau setahun. Tapi Habis itu kalau dipecat. Kalau Piala Asia, coach, kalau ini Iya. kita kalah. Kita Gimana? mantan That's the risk. semifinalis. Ya, Dan lawannya Laos gitu masalahnya. Enggak, Laos gitu. dan lu nggak bisa banding U23 sebelumnya karena U23 sebelumnya banyak diaspora. Tapi pemain-pemain kayak Ferrari, terus kemudian Iya. Strike, Main juga, iya. Hoki. Iya. Iya kan, Donitri waktu itu dia bawa nggak ya? Pelapis Nggak, Frank nggak. ya? Ada kan? Donitri Iya. waktu itu di U19. Ada dong. Dia dibawa. Dia dibawa ke situ. Jadi ini mirip coach, coba berubah di sisi kanan dikit-dikit Iya. aja. Jadi orang akan terbayang dengan bahwa pemain-pemain ini tuh Gue sih lebih lihat yang nggak ada parameternya, yaitu chemistry-nya. Gue lihat chemistry-nya masih, lu lihat Van den Berg ngamuk-ngamuk terus di pinggir lapangan. Iya. Karena chemistry-nya nggak dapet gitu loh. Pemain nggak bisa menjalankan apa yang dia inginkan. Alasannya nggak tahu juga. alasannya adalah kenapa pemain nggak bisa jalankan. Ya dia taruh pemain posisinya tidak Bisa sesuai juga, bisa dengan juga. Mungkin. kualitas Dia nggak pemain bisa, itu. dia yang mungkin belum tahu pemainnya dan Belum tahu. dan nggak bisa memanfaatkan pemain di posisinya yang terbaiknya gitu iya, ya. betul. Dan mungkin Dan pemilihan pemain juga suenya salah. Rubah-rubah kualifikasi posisi. ini Iya. terlalu cepat datangnya buat dia. Dan suka terlalu lambat juga menurut gue diambil keputusan sih. Yang kalau dari AFF Iya, kemarin ya. menit suka agak 88 lambat loh sih baru dia. Rahmat Arjuna masuknya. Agak Ini lambat sih deadlock menurut dari gue. menit 70 ini. Mikirnya kelamaan dia mungkin. Kelamaan dan itu AFF juga terjadi Iya, kan. iya, Itu yang aku bilang ini plan B nggak ada nih. Ya. Oke, sebelum kita pindah ke water break, singkat aja Coach Mamat, pilih 11 pemain terbaik kalian tim senior lawan Cina Taipei deh. Lo mau terserah mau Lawan yang uji coba yang ini. uji coba besok. Kiper siapa? Pasti Odero lah ya. Lo mau Enggak, coba? Pasti Iya, ada. iya, pas, Lu mau pas, nyuruh pas. siapa Iya, lagi? iya, Adero, Nadeo Adero. apa sih ini kan? Oke, Odero ya. Kalau lawan Cina Taipei, aku Nadeo mending kasih Nadeo, kesempatan cobain aja. Cobain aja. Kan kalau pas cedera di situ planning kalau Audero kan ada. Iya, kalau Odero terjadi sesuatu dia kiper utama kita harus punya Ya masa kiper kedua dua-dua yang- kejadian sesuatu.
Ini kan Paes cedera. Kalau nanti Ya ntar dia 10 masih menit cedera. terakhir lah bisa. Nah, Benar. Coach pilih Pak Emil lo Nadeo, oke. Ya, kalau lawan Lebanon, Audero. Ya. Tapi kalau lawan Cina Taipei, menurut gua kasih kesempatan buat Nadeo atau siapa yang dia bawa lagi? Si Hernando kan? Iya. Hernando. Antara dua itu. Oke. Dan Lebanon. bentar, pas sama Emil datang. enggak Pas pas enggak, enggak. Emil doang. Oh pas enggak? Maksudnya Emil yang intinya Makanya Emil. nanti di lawan Lebanon, Emil. Oh, kalau pas nggak datang ya si lokal itu siapa Iya, namanya? Nadeo. Nadeo. Super VOC Ada banget Nadeo, nih. ada Nadeo, ada Hernando. VOC banget nih. Ya, itu Kamu gua tahu. pribumi. VOC banget. Perdomo. Gue namanya nggak tahu kampret. Nadeo kita udah bilang. Gimana lo nggak tahu? Lo kan udah pernah lihat dari tim Iya, senior. lupa ya. Oke. Formasi 4 back. Pasti kan lo Gua ya. 4 back kan? Aku 3, Lo tetap. 3. Siapa aja 4 cepat. Squad dong. Ini udah ada nih. It says Jazz. Justin Justin, tengah. tengah, kiri Calvin, Calvin. kanan Dix. Dix, oke. Lo 5 backnya siapa? Di lawan Cina Taipei. Ya. Di lawan Cina Taipei, Rido, Edo. Ijes aku cadangin, ganti Jordi. Oke, mau ngeliat. Dan juga di sisi kanan, Ya. kita coba Calvin tapi dengan skema yang berbeda. Kalau dia punya plan B kan selalu Calvin di belakang itu kan. Sisi kanan. Sisi kiri. Oh, sisi kiri, oke. Sisi kiri. Kiri. Ya. Di kanan, Kanan. Saint Patinama, siapa tahu dia dapat ritmenya di sekarang karena belum pernah dapat ritme menurutku. Di sisi kiri Yance, karena Yance belum dapat kesempatan. Ini lawan Cina Taipei ya. Taipei. Ya, Anjay. di tengah Tom Haye Hah? dan Klok. Wih. Supaya duet Persib. Joe Pelopesi kalau terjadi sesuatu dengan Joe Pelopesi, Iya. akumulasi atau kita nggak punya Cadangannya siapa? cadangannya itu. Jadi coba Klok. Enggak, gue Kalau lo kalau gue babak pertama itu tim inti main. Babak kedua baru rubah. Jadi pemain kayak Klok, Yakob, Rido, apa itu main itu semua. inti lah. Oh, lo karena Nggak, pakai 4 nggak main ya. 4 back. Oh, tapi kan enggak, oh yang opener lo ya tadi Iya. ya. Oke. Jadi babak pertama tim inti, babak kedua rombak. Kalau perlu semua Inti dirombak. lo siapa berarti kalau 4? Kan gue udah bilang. Tadi siapa? Justin Itses. Enggak tengahnya. Kan ini udah tengah. tengah. Tengah kan 3-4-3-3. Oh, 4-3-3, oke. Ya. Joey sama Tom, Joey, depannya Kambuaya. Kambuaya, oke, bukan Marcelino, oke. Iya. Depannya 3? Ragnar atau Marcelino di kiri, Selstra Selstra. sama Miliano. Miliano. Oke, lo Nanti di babak kedua baru bisa. ganti-ganti. Kalau perlu ganti satu tim nggak eksperimen. masalah. Lo depannya berarti? Di itu kan 3 back tadi kan. Lo kan udah 3 back, sayap udah kan? Saya udah. Saint Tom Haye, Patinama Klok. di kiri Yance Sayuri kan. Ya. Di Tom tengah Haye Clock. Tom Haye, Klok, yang di depannya 3 siapa? kita coba Beckham lagi. Beckham Putra, oke. Ya, ataupun Lili Pali coba main di situ karena Lili Pali belum dapat kesempatan sebagai nomor 10 kan. Iya, iya. Di depan Depan. itu Egi Egi dipanggil kan? Iya kan? Egi ada. Ya ada. Egi dan juga mungkin kita coba Emiliano Jonathan untuk supaya jadi saper-sapnya si Ole kalau di kualifikasi Ole belum sembuh. Ya mungkin juga udah belum sembuh ya. Tapi Zelstranya nggak lo coba? Iya nanti. Oh, nanti. Babak kedua Oh, kan oke. di- Nggak, kalau untuk gue babak kedua itu semua main yang dia sebut tadi. Egi, Beckham, Strikernya siapa, Lili Pali. Kalau dia- Lili Pali bisa jadi false nine. Enggak, di awal babak pertama yang full team itu, Iya, itu Selstra. Dia punya Zelstra. Oh, Zelstra. Buat Kalau posisi aku- nomor 9 nya dia. Emiliano sama Egi. Milan oke. Reinders, gue setuju pemain-pemain kayak Lili Pali, Ya, Nathan, Reinders, Dean James masih ada. Dean Jangan James, lupa. James masih ada. Ya, itu babak kedua harus main semua itu. Oke, kita akan lihat siapa yang dipilih oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Cina Taipei besok starting 11-nya maupun di babak keduanya apakah ada eksperimen besar atau justru hanya mematangkan skuadnya yang seperti itu aja gitu ya. Oke, dari kick off kita pindah ke segmen Water Break Survey AI. Ini udah 48 menit, tadi katanya 40 menit. Cepat. Yuk. Yang pertama, Hostnya parah. mau pakai, lu ngomong lama banget pakai hostnya Nggak, ini Jomo dia segala nih. macam. Oh saya bikin aja deh menitnya lagi. Kita udah ada andai, lama banget ya andai. Ini kasih kesempatan Oke, pertama Bapak. ini nggak ada koin ya, langsung aja. Pakai apa nih penentuannya? Oh koin nggak ada? Sweet aja. Sweet aja, sweet. Sweet. Sweetnya apa? Sweet. Jepang apa? Sweet Belanda, mampus lu kan? Sweet Belanda Sweet gimana? biasa. Indonesia, Gini. Indonesia. Iya. Gini. Indonesia. Ayo. 1, 2, 3. Oke,
Sebutkan 5 pemain Asia tercepat versi AI. 5 pemain Asia tercepat versi AI sepanjang masa ini mah. Asia tercepat. Asia itu pemain badminton, Iya. bukan bola. Asia tercepat. Tercepat sepanjang masa ini. Son Heung-min. Son Heung-min, apakah ada survei membuktikan Son Nomor Heung-min? 1 lah. Wih, ada Son nomor 2. Terus Mat, siapa lagi Mat? Kubo. Takefusa. Enggak, ini semua total atau apa? Iya. All Enggak, time. dulu atau sekarang aja? All time. all time. Kubo. Takefusa Kubo. Apakah ada Takefusa Kubo? Cuma kan kalau AI pasti Gen Z coach, taunya yang kekinian biasanya ya. Oke, ada lagi nggak? Sabar dulu, santai aja. Hei. Santai aja, Kubo. 9, Hah? 8. Mana menit? Orang nggak ada menit. Tuh, Minamino. Takumi Minamino. Sekarang main Monaco, survei membuktikan. Minamino. Nggak ada. Minimano. Minimano, nggak dia salah ngomong Minamino. Ada coach? Siapa coach? Nggak tahu gue lah. Hey. lah. Ya lu sebut Gue nggak aja. pernah ngikutin pemain Asia. Pemain badminton lu sebutin aja. Oke, Lindan. Terence Muhiri. Terence Muhiri. Wah tapi itu kencang banget yang Kencang yang, itu. yang Iya, viral itu ya. Iya. Terence Muhiri, survei membuktikan. Tidak ada. Gila. Gue kalau udah pemain-pemain Asia udah lalu makan lah, males gue. Asia itu jagonya badminton. Asia ya. Nah, Anjir. 7, 6. 6, 5, 4, 3, 2. Boa Solosa. Boa Solosa, survei membuktikan. Nggak ada. Terakhir coach. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri. Boa saja nggak ada. Kenapa jadi ke Liga 1? Orang Jepang Karena sama gue Korea. malas gue nggak Yakob ngikutin Jepang sama Korea Yakob itu. Sayuri, survei membuktikan. Nggak ada. Oke, kita buka. Nomor satunya adalah Mitoma, Park Jisung, dan Ritsu Doan. Karena penting oke. amat. Sementara Mamat unggul dengan 60 Iya, poin. makanya. 100 ya kalau bisa, kasih aja. Nah, sekarang oke. Kalau coach tadi ngedumel pemain Asia, kita kasih sekarang kesukaannya coach. 5 pemain timnas Arab Timur Tengah. Bagus. 5 pemain timnas Arab, pokoknya pemain Timur Tengah terpopuler versi AI coach. Tai lah. Gak ada tai di sana. Sebut aja coach main-main terkenal Timur Gak Tengah. ada, gue gak ada satu yang kenal. Ronaldo. Lo bukan pemain orang Arab kan? Timur Tengah. Iya, Iya, bukan Ronaldo dong. Iya. Bukan Ronaldo. Kan memancing. Timur Tengah. 14. Mesir 13. Maroko masuk ya, Mesir Mesir, Maroko. Maroko tuh juga Mesir. termasuk. Mesir Ah. masuk, Maroko masuk. Muhammad Salah. Muhammad Salah. Dikasih clue. Survei membuktikan Bagaimana bisa Afrika masuk di Timur Tengah? Untuk gue juga aneh. Arab ini Arab Timur Tengah ya. Turki masuk nggak? Iya, batasannya Turki apa? ke Eropa nih kayaknya. Ya terserah, jangan kasih clue terus. Ini AI-nya udah agak bingung nih. Jangan dibuka begitu Eh, dong, kan negara ada- Timur Tengah Kan ada bagaimana? Koci. Oke, Ah. coach. Berikutnya siapa lagi coach? Hakan Syukur. Hakan. Jadul banget. jelas. Dan dia striker berat ya, bukan Ini orang- kan terkenal. populer. Oke. Hakan Syukur, survei membuktikan. Turki udah ke Eropa jatuhnya. Oke. Hakimi. Ashraf Hakimi, survei Ini tuh Maroko, membuktikan. men. Lah, salah Mesir, sama-sama Afrika. Sama-sama Afrika sih emang. Gimana? Kalau Hakimi nggak ada salah, protes sih Ini aku. Afrika yang ke Timur Tengah tengahan berarti. Oke, Ya. next Matt. Ali Daei. Ali Daei. Ini juga Tapi Iran nggak masuk Timur Nggak, Tengah. kalau Gen Z tahu Ali Daei hebat. iya sih. Tapi dia mencetak gol Terbanyak. juga dulu kan. Oke, Ali Daei. Survei membuktikan. Ada anjir. dong. Ada Ali Daei. Oke, siapa lagi, Mat? Oke. Omar Marmos. Omar. Itu baru anjing. Gimana? Terpopuler. Bisa Omar populer Marmos. sekarang. Survei membuktikan. Nggak ada. Coach, lo coach Nggak terakhir. tahu gak. Nggak tahu. Sebut aja yang agak ke Timur Tengahan. Kolonel Gaddafi. Kolonel Gaddafi anjing. Iya. Diktator. Gaddafi survei membuktikan. Anaknya kan main di Juve. Oh, iya. Bukan anaknya. Gak ada ya? Tahu lah. Survei membuktikan? Nggak ada. Tidak ada. Nggak Oke, ada. Mat terakhir.
Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Survei membuktikan. Tidak ada. Oke, jawabannya adalah Riyad Mahrez dan juga Mustafa Haji. Padahal Maroko. ini nggak ada yang di Timur Tengah ini. Iya, ini sebenarnya- Eropa semua, Afrika Ini semua Afrika ini. semua nih sebenarnya ya. Ali Daei. Ada dari Iran itu nggak masuk Timur Iya, Tengah. Bang, nggak juga. Itu masuk Persia. Persia, betul. Oke. Ngawur ini menyesatkan. Intinya muka Arab dah. Itu harus nggak 5 usah- pemain timnas muka Arab Iya. terpopuler. Ini Arab face ini mas sebenarnya bukan dari benuanya apa negaranya. Oke, kita masuk ke Mamat lagi. Oke. 5 pemain Berapa sepak sekarang bola saya? dunia. Oh dia Mamat sekarang 110 ya? Ya. 20 dong. Jangan kurang-kurang. Ya, lupa. I Saya don't care. bakar Anda di sini ya. Makanlah 120 itu. Oke, sekarang kita masuk ke 5 pemain sepak bola dunia yang terjun ke politik praktis versi AI. Wah, 5 pesepak bola dunia. George Weah. Oke, Iyalah. George Weah. Nomor 1. Survei membuktikan presiden loh. Hakan Syukur. Hakan Syukur, survei membuktikan. Wah, ya ada semua. Siapa lagi? 70 tambah Udah menang lo. hahaha. 190 Hakan Syukur ya. dah lo. Ya. Aduh, Romario. Romario Varia, survei membuktikan. Oh, ada juga Romario. Ada, dia anggota ini. Anggota dewan. Oh iya, Deng. Iya. Ah. Aduh. Jack Comboy. Jack, oh iya benar. Ya orang anggota dewan. Ya benar. Sampai benar. AI tidak mau mengakui Benar, kami benar, protes benar, sebagai benar. rakyat Indonesia. Jack Comboy, survei Iya. membuktikan. Kok bisa AI? Saya hantam kalian ya. Kalian tidak mengenal politisi Jack kami. Comboy, coach. Karimi, Siapa? Iran. Ali Karimi. Iya. Karimi, survei membuktikan. Nggak ada, Mat. Tahu lah, nggak jelas AI kali ini. Hasan Sas. Hasan Sas, survei Emang membuktikan. sebagai apa dia? Apa aja deh. Gak ada. Nggak ada Habis. ya? Ya habis. Oke, coach terakhir. Ya, nggak tahu lah. Klu. Lu, coach, Kasih. nih gua kasih clue. Mirip Amin Rais. Amin Rais tampangnya gimana? Nah, parah banget lu. Astaga tuh. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, jawabannya adalah Andrei Shevchenko. Ada nggak sih Shevchenko? Nggak ada kan? Shevchenko Kaladze. sama Kakak Kaladze. Tapi Shevchenko itu ke federasi, bukan ke politik praktis. Dia kan pernah ke politik dong. Kakak Kalatse iya. Kakak Kaladze iya. Shevchenko bukannya pernah ke politik ya? Coba cek, Shevchenko itu abis itu deh ke PSSI-nya Ukraina. Ya itu juga. Ya dia ngelatih federasi. juga kan. Iya. Si AI ini bullshit kan. Ya itulah. Karena ini sudah mau langsung naik tayang, kita nggak akan lama-lama. Terima kasih buat Oh iya, sporty betul. semuanya. Kemarin dia menjadi apa? Tapi pas jadi pemain, Presiden. dia ikut Partai Sosial Demokrat. Kan politik, dia politik ya. Oke, kita pastinya kalian boleh kirim request-request topik apa yang ingin diperdebatkan Mamat dan juga coach. Dan pasti kita doakan timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di uji coba dan Amin. menuju kualifikasi Piala Dunia. Sampai ketemu semuanya dalam Versus! Dadah!